Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Cipta Tias. Di sini kita akan membahas tentang hasil analisis kelompok 4. Sebelum dimulai, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang telah kelompok 4 kerjakan. Pertama, ada unsur-unsur dalam artikel, lalu kedua ada nilai keilmuan dan kebangsaan, lalu ketiga kelemahan yang ada di dalam artikel. Di sini kelompok 4 menganalisis artikel yang berjudul Dominasi Bahasa Indonesia di Wilayah Perbatasan Indonesia Timor Leste, Minggu 14 April 2024 pukul 7 WIB. Penulis Utomo Priambodo, editor Utomo Priambodo. Yang pertama, analisis struktur dan unsur artikel. Di sini ada judul artikel sesuai dengan EYD ke-21, yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Selanjutnya, sesuai EYD huruf kapital ke I, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Seperti contoh hasil, H huruf besar atau huruf kapital. Lalu ada huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia menjadi 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O, seperti dalam contoh. Lalu ada huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia ada 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Lalu huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang seperti Budi, B huruf kapital. Lalu ada huruf kapital ke-20. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas. Seperti contoh, nama negara Indonesia Timor Leste. Lalu penggunaan tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis. Seperti contoh, tanda petik mengapit bahan tertulis. Lalu nilai identifikasi nilai keilmuan dan kebangsaan. Nilai keilmuan. Penelitian ini memberikan data empiris tentang pengaruh linguistik yang terus berlanjut. Ini menjadi dasar untuk studi sosial linguistik tentang bagaimana bahasa digunakan dan dipertahankan dalam masyarakat yang berinteraksi secara intensif. Nilai keilmuan dalam artikel yaitu bahasa Indonesia dapat digunakan dalam perbatasan Indonesia dan Timor Leste untuk menjaga keutuhan dua negara tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Halo, saya Indra Putra Surya dan saya akan melanjutkan percakapan rekan saya, Ayu. Di sini saya akan mengidentifikasi nilai keilmuan dan kebangsaan. Nah, di sini ada beberapa poin, di antara lainnya
nilai keilmuannya. Penelitian ini memberikan data empiris tentang pengaruh linguistik yang terus berlanjut. Ini menjadi dasar untuk studi sosiolinguistik tentang bagaimana bahasa digunakan dan dipertahankan dalam masyarakat yang berinteraksi secara intensif. Di poin berikutnya yaitu nilai kebangsaannya. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia menjadi jembatan persaudaraan yang melampaui batas-batas negara. Ini memperkuat hubungan sosial dan budaya antara warga Indonesia dengan warga Timor Leste. Kemudian untuk evaluasi kesalahan artikelnya, di sini ditemukan beberapa ya. Di antara ini ada kata bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling dominan digunakan di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Nah, yang kesalahan pada di artikel tersebut ada di kata Indonesianya, yaitu menggunakan huruf yang kecil, yang seharusnya digunakan huruf kapital di awal katanya. Kemudian di berikutnya ada kata bahasa Indonesia terlihat pada papan nama toko, spanduk, baliho, dan pelang jalan. Nah, di kesalahan dalam artikel tersebut yaitu ada pada tanda koma sebelum kata dan. Itu tidak diperlukan kecuali untuk penegasan. Kemudian evaluasi berikutnya itu ada sebagian masyarakat lebih familiar dengan bahasa Indonesia karena digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di sini tuh ada beberapa kesalahannya, yaitu ada kata serapan familiar yang itu tidak baku. Terus ada kata-kata sehari-hari itu perlu tanda hubung seperti garis. Nah, kata bahasa Indonesia lagi-lagi menggunakan semuanya huruf kecil yang harusnya menggunakan kapital. Nah, di poin berikutnya itu ada kata bahasa Indonesia yang digunakan di berbagai tempat di mana masyarakat berinteraksi. Kesalahannya ada di kata di mananya, yaitu tidak boleh digunakan sebagai penghubung, sebab, akibat, atau penjelas maksudnya. Nah, untuk yang berikutnya ada di kata bahasa daerah masih digunakan tetapi tidak sebanyak bahasa Indonesia. Kesalahannya di mana? Yaitu perlu tanda koma sebelum kata tetapi. Nah, bahasa Indonesia juga di situ menggunakan huruf kecil. Nah, habis itu ada kata masyarakat perbatasan cenderung bersikap positif terhadap bahasa Indonesia karena dianggap lebih prestisius. Nah, kesalahannya itu ada di kata lagi-lagi bahasa Indonesianya kecil, lalu di situ ada tulisan prestisius atau baku, tapi sebaiknya dijelaskan atau diganti dengan padanan yang lebih umum aja. Mungkin dari kesalahan-kesalahan artikel itu yang telah kami evaluasi. Dan untuk itu aja percakapan dari saya, dan sekian dari saya dan Ayu dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.